Pada siang hari ini kita akan bahas masalah metodologi penelitian yang sudah sampean kumpulkan. Ada yang mau mewakili untuk dibahas Medpen-nya? Saya tampilkan. Siapa? Siapa yang mau tampilkan? Bebas, Pak. Bebas. Oh, bebas. Bebas itu siapa? Saya panggil. Saya pilih. Mbak Melinda coba. Ya, Mbak Melinda. Jackson, Mbak Melinda. Mbak Melinda, Jackson. Mbak Melinda. Tidak ada suara. Aduh, pancet Mbak Melinda nggak dengar. Nah, dengar Mbak Melinda. Mbak Novita aja deh. Jackson, Mbak Novita tadi udah dengar toh. Mbak Novita. Jackson, Mbak Novita. Retno saja, Pak. Punyanya Retno saja, Pak. Deh, saya tunjuk sampean kok Retno aja. Mati. Mati. Saya tunjuk sampean kok Retno. Ayo Mbak Novita. Medpen bab 3. Bagi ngajak noy. Nih. Ya, Mbak Novita. Langsung tak baca ya, Pak ya. Bab 3 metode penelitian. 3.1 pendekatan penelitian. Ini menggunakan kuantitatif karena jenis Pak. Macet ah? Iki langsung mau jalan. 3.1 pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian yang menggunakan beberapa penjelasan secara spesifik seperti data numerik yang terencana, terstruktur, dan sistematis. Metode pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menyusun dan menganalisis data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kemudian 3.2 jenis dan sumber data ini
menggunakan data sekunder. Ini datanya diambil dari website saham dari PT Telkom pada tahun 2018 hingga tahun 2020 yang dipublikasikan di web yang ini warna biru-biru yang diakses pada tanggal 1 Desember 2020. Kemudian variabel penelitiannya yang digunakan adalah data harga saham PT Telkom yang berupa data harian. Kemudian data tersebut dimulai tanggal 1 Oktober 2018 hingga 30 September 2020. Ini data yang diambil mulai tanggal 1 Oktober 2018 sampai 30 September ini kita apa ya? Ada satin kan? Iya, sama. Apa? Sama Semuanya perjanjian untuk ambil datanya tanggal 1 Oktober 2018 hingga 30 September 2020. Terus belum. Analisis datanya belum. Mau komentari dulu. Oh my God. Medpen pendekatan penelitian yang sama gunakan ini pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan lokal definisi. Kita nggak boleh menggunakan definisi seperti ini, ya. Artinya ini kan teoritis. Metode pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menyusun data. Ini kuantitatif, teoritis. Yang sama lakukan itu cuma ini. Selebihnya itu dari buku teoritis, ya kan? Iya. Jadi pendekatan kuantitatif yang diceritakan itu yang sama lakukan, bukan merubah menyalin dari buku. Ini kan dari buku, dari referensi. Yang saya lakukan cuma satu kalimat ini toh. Yang kadang-kadang yang dijelaskan di sini tuh apa yang saya lakukan dijelaskan. Jangan menyalin dari referensi ditulis lagi. Jangan teoritis tapi praktis yang saya lakukan itu yang diceritakan. Karena ini bukan kajian pustaka. Dan merupakan itu kan definisi. Ini teoritis, bukan yang sama lakukan. Paham Mbak Novita? Iya, Pak. Semuanya di sini letak bab 3. Kan teori pustaka sudah bab 2. Ya berarti ya jangan menyalin dari buku. Apa yang sama lakukan itu yang ditulis. Bukan teori ditulis. Nah, jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari website saham. Data yang diambil ada data saham. Website saham di sini langsung aja. Kenapa nggak langsung ke sini? Website saham, PT gitu aja kan bisa. Nyambung. Nggak diputus-putus. Mengambil dari website saham PT Telkom pada tahun 18 sampai 20 yang telah dipublikasikan. Nah, ini kan website saham. Namanya website kan otomatis dipublikasikan. Aman menggunakan kata-kata yang mubazir. Iya, kok nggak kepikiran. Masa ada website yang tidak dipublikasikan? Pada tahun 18 sampai 20, yaitu HTTP ini. Ini bukan dan ya, yang diakses. Pada tanggal 1 Desember. Hah? 1 Desember? Belum waktunya. Saman sudah ngakses. 1 Desember. Sekarang tanggal berapa, Mbak? Kan rencananya sekarang tanggal 23 November. 23 November.
Nah ini 18 sampai tahun 20 ini loh. Sama Desember belum ada, tapi kok di sini sudah ada tahun 20. Ini Untuk meramalkan. tuh, kok meramalkan. Ini kan data yang diambil, sampai sudah ngambil atau belum sih Mbak? Belum. Belum kok sudah cerita. Ya bisa lah berarti. Harusnya kalau misalkan sudah diambil, di sini cerita tanggal berapanya ya berarti sudah lewat, tapi di sini kan tanggal 1 Desember belum waktunya. Kok sama menceritakan di sini? Sama di sini semua cerita tentang sesuatu yang sudah dilakukan. Namanya ada metode penelitian sudah dilakukan. Apa perlu menunggu tanggal 1 Desember baru sampean ngambil data? Apa harus begitu? Kalau 1 Desember harus ngambil data, terus ini tahun 20 ini sama di sini tadi di sini ada keterangan waktu datanya. Tapi kok di sini seperti ini. Sebenarnya waktunya sama menceritakan di jenisnya apa di variabelnya. Pilih salah satu di antara dua ini. Kan di sini ada keterangan waktunya. Ini juga ada keterangan waktu, double di 2 subbab. Pilih salah satu. Anda mau cerita periode itu di mana? Di variabel apa di jenis data? Di jenis data. Pilih salah satu, karena di sini nggak jelas dijelaskan di sini ya. Pilih salah satu. Kan di sini kan data harian. Data harian, data tersebut dimulai pada tanggal. Data harian yaitu ini langsung, jangan bertele-tele, berarti ini enggak perlu. Jangan suka bertele-tele ya, karena kalimatnya simple, biar orang enggak terlalu banyak baca. Bukan alasan supaya kalimatnya banyak, itu enggak akademis ya. Jangan mengatakan supaya kalimatnya banyak dipecah-pecah, nah itu enggak, ini karya ilmiah loh. Harus tulisannya benar-benar ilmiah, bukan tulisan mengarang indah. Harus simple. Dan memenuhi aspek-aspek persyaratan dalam sebuah paragraf. Analisis datanya belum ada. Kenapa kok belum ada ini? Taman belum baca jurnal. Sudah, Pak. Dari jurnal itu masa nggak bisa mengetahui apa saja yang dilakukan, cara-caranya gimana gitu? Iya, Pak. Kemarin sempat mau ngetik tapi berhubung Apa? Berhubung apa? Mati berhubung rempong sama HP tiba-tiba mati, Kak. Lucu. ngetiknya pakai HP? Ya enggak, Pak. Soalnya itu Parno. Hah? Parno? Parno HP tiba-tiba itu nggak bisa nyala. Itu Jadi siapa itu Parno? Parno itu apa ya bahasanya? Ngeplay. Enggak. Melinda nggak bisa nyambung. Coba sih saya buka nyambar Retno ya. Sama nggak dengan Retno? Jangan sama. Karena satu kamar. Bodoh kan. Pendekatan penelitian yang dilakukan, pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan salah satu, kok lagi-lagi kok teoritis. Jangan ada teoritis. Yang sama lakukan itu apa? Jangan teoritis, ini sama aja ini. Cuman ini aja yang diambil, lainnya enggak ya. Metode pendekatan deskriptif kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis
Loh. Mana bukti kalau ini yang kamu lakukan? Ini kan ada kata-kata penelitian ini, ya kan? Berarti memang yang dilakukan. Nah, pendekatan psikologi multi merupakan itu kan teori. Metode pendekatan psikologi kuantitatif dilakukan dengan cara ini teori. Iya kan? Iya. Yang sama lakukan apa? Zaman mendekatkan psikologi itu yang sama lakukan apa? Kok bisa dikatakan teori kuantitatif? Apa yang sama lakukan gitu loh. Jadi jangan cerita teoritis, cerita praktis yang sama lakukan apa. Di penelitian ini saya menjelaskan bla 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 kan begitu ah. Jadi kata-kata bahwa sampai melakukan itu mana? Jangan teoritis. Kalau teoritis buku semua teori dimasukkan aja biar penuh. Tapi tempatnya bukan di sini, tempatnya di kajian pustaka. Ini sama ya? Sama deh kayaknya. Komentarnya kalau itu sama aja. Dengan Novita. Tuh, sama kan? Tidak ada. Coba yang lain. Apa? Mega. Ya, dia bisa kapan panggilnya Kak Mona. Kok sama aja? Iya, Pak. Soalnya lihat di skripsinya kakak tingkat itu pada gitu semua, tak kira. Ini teoritis. Bahkan kalau ditelitiin sampai kena ini nggak ada referensinya. Kalau ditulis referensinya juga salah tempat, harusnya di bab 2. Bukan bab 3. Ini kan sama ngambil dari referensi. Iya. Apakah sama? Sama waktunya. Di sini ada, di sini ada. Tahapan penelitian. Aku menyesal kali, tapi ini ada isinya tahapan penelitian. Mbak, dijelaskan Mbak, dibaca dijelaskan Mbak Megita. Nah, ya Pak. Jadi itu saya itu bacanya itu masih itu apa dari jurnal yang berbahasa Indonesia. Jadi belum dibandingkan dengan jurnal yang berbahasa Inggris karena yang jurnal bahasa Inggris agak lama Pak memahaminya Pak. Jadi di jurnal yang berbahasa Indonesia itu yang pertama dilakukan itu ini sebenarnya itu Pak gabungan dari contoh-contoh skripsinya kakak tingkat juga. Jadi yang pertama dilakukan itu kita melakukan uji normalitas dulu pada datanya, data harga sahamnya. Misalkan dia normal, maksudnya ya data tersebut sudah normal, berdistribusi normal, berarti dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Misalkan belum, ya berarti dinormalkan. Nah, habis itu melakukan analisis regresi berganda ini, itu maksudnya nanti di akhirnya itu kan kita bandingkan dengan OLS, maksudnya hasil estimasi dari REACH dengan masing-masing parameter, maksudnya dengan masing-masing metode itu kita bandingkan hasilnya dengan OLS. Jadi yang langkah kedua itu buat cari estimasi OLS dulu. Kemudian Wah, darat. Apa itu? typo Pak. Terus habis gitu karena udah itu kan OLS kan. Habis itu diuji asumsi OLS-nya. Ya model OLS-nya itu seperti yang pernah di tugas waktu ekonometri yang itu kayak gitu diuji asumsi. Nah, habis gitu udah maksudnya
kan pasti karena pakai OLS dan itu datanya pakai data harga saham, itu tuh kemungkinan ada masalah. Masalahnya mungkin multiko, auto, ataupun heteros. Nah, misal kan ada masalah multiko. Nah, cara mengatasinya kemudian terus pakai JRR, pakai Ridge Regression. Nah, metode yang kami pakai itu kan termasuk dari metode JRR, kan dari Ridge kemudian berkembang jadi JRR. Nah, yang kami semua pakai itu dari JRR yang menggunakan lambda yang bukan lambda, iya, parameter Ridge, tetapan bias yang berbeda-beda, seperti itu. Bentar, ini analisis regresi linear berganda, Mbak. Aman melakukan analisis. Iya, Pak. Setelah diuji kenormalan, sama melakukan analisis. Analisisnya apa? Itu, Pak, OLS, Pak. Kan cuma apa isinya? Isinya itu sebenarnya hasil estimasi dari metode OLS, Pak. Apa itu menganalisis? Enggak, Pak. Analisis itu lebih dalam loh ya. Artinya banyak langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis. Di sini Haman hanya mengestimasi parameter dengan menggunakan metode OLS, ya kan? Iya, Pak. Kenapa kok di sini kata-katanya analisis regresi? Iya, salah. Analisis tapi isinya cuma mengestimasi. Itu bukan kurang. Kalau analisis, Haman menggunakan kata yang terlalu luas. Ya. Iya, salah. Karena semua tahapan dari nomor 1 sampai akhir itu semuanya analisis regresi, Mbak. Oh, ini kan tahapan penelitian, itu tahapan analisis. Iya, Pak. Jadi bukan hanya nomor 2. Jadi data awal sampean uji kenormalan. Kalau nggak normal normalkan. Kenapa harus normal, Mbak? Kan itu di batasannya kan itu Pak sudah dibatasi, errornya harus berdistribusi normal Pak, error datanya. Errornya harus berdistribusi normal. Iya. Kenapa harus normal? Iya. Biar bisa diuji Pak. Hah? Enggak Pak, enggak. Kenapa kok harus normal errornya? Kenapa? Ada yang bisa bantu? Barangkali ada yang sama dengan ini, Mbak Mega. Siapa yang sama? Apakah Mas Sarip? Saya mau nyoba, Pak. Hah? Mau nyoba? Mau nyoba jelasin kenapa kok harus errornya normal. Karena kan ini kan kayak peramalan atau estimasi. Makanya errornya normal karena namanya ekspektasi harapan itu kan berharap untuk tidak error. Jadi errornya normal. Gitu. Berharap tidak error. Peramalannya itu tidak error. Semua peramalan pasti error. Nggak pernah berharap tidak error. Semua peramalan pasti error. Berharap tidak ada error salah. Kalau dijawab semua peramalan berharap tidak error salah karena semua peramalan dalam statistik pasti error. Rata-ratanya 0 mungkin. Rata-ratanya 0. Errornya siapa? Ada yang bantu? Dibuka lagi catatannya, ekonometri. Kenapa kok harus normal ini? Siapa yang mewajibkan normal?
Mas Arif kok diam aja? Ini sedang Bagaimana Mas Arif? nyari-nyari sumber dulu, Pak. Hah? Nyari-nyari sumber. Nyari-nyari sumber. Aman Dan pemahamannya dulu waktu kuliah gimana? Kenapa itu normal? Siapa yang mewajibkan normal? Ini juga ada kenormalan. Ada uji stasioner data tambah lagi. Kenapa harus normal, Mas? Kita kan mengambil data dari sebuah populasi data yang lebih besar, Pak. Nah, itu kan tentu saja data yang diambil itu harus diuji dulu intinya tuh, Pak. Gimana ya? Normal, stasioner. Saya lagi nyari juga, Pak. Barang. Ada yang tahu kenapa harus normal datanya? Ya harus tahu alasannya, nanti kalau diuji gimana Pro. Bukan alasan batasan, dibatasi normal. Nah kalau dibatasi normal ya kenapa kok harus dibatasi normal? Itu harus tahu alasannya. Segala sesuatu itu harus ada alasannya, tidak ansih asal saja. Alasan akademis. Kuliah ekonometri, catatannya dibuka. Kenapa? Apa sih yang berdistribusi normal itu apanya? Kenapa normal? Kenapa harus normal? Kalau punyanya Mbak Melinda apa? Oh, kosong. Ini sama dengan Novita. Dengan Novita sama dengan Retno. Kalau punyanya Syahida. Mana ya? Syahida. Sama sama sedikit uji kenormalan. Singkat sekali. Ada uji kenormalan. Kenapa uji normal dilakukan? Pertama, Pak. Apa, Rip? Karena alat-alat yang digunakan dalam menganalisis statistik itu, dia harus berasumsi normal, Pak. Asumsi normal. Apanya yang normal? Maksudnya
Alat-alat yang digunakan dalam analisis statistik itu Alatnya normal. bukan Pak, apa ya? Apanya yang normal? Semacam syarat atau apa ya? Lah ya apanya? Nah, itu Bukan masa errornya, syaratnya normal. Apanya Pak. yang normal gitu loh. Errornya Masa normal. syaratnya normal. Apanya, Mas? Error. Errornya normal. Heeh. Apakah ada itu di bab 2-mu? Bab 2, 2 berapa, Mas? Tidak ada Pak. Tidak ada. Nah, sama ngambil dari mana? Uji normalitas ada. 2 berapa? 2. Ini uji normalitas. Oh beda ya Pak. Ini asumsi klasik apa sih, Mas, ini? Asumsi klasik ini untuk apa? Model Pak. Untuk model. Aman ngambil dari mana? Sulianto. Kata-kata asumsi klasik ini untuk apa? Kamu ngambil normalitas dari Sulianto. Kata-kata uji asumsi klasik ini loh. Dari mana? Untuk apa? Kalau berdasarkan bukunya tidak, asumsi klasiknya tidak. Jadi langsung penjelasan terkait dengan uji normalitas ya Pak. Normalitas. Dari Sulianto itu yang diuji kenormalannya apanya? Datanya. Iya, Mas. Model Pak. Hah? Modelnya? Emang mau ada model normal gitu? Error dari ya data ya. Ya Pak. Hah? Ya data Pak. Datanya apa errornya? Error data Pak. Error dari data. Errornya. Ya, residual Pak. Nilai residual ya atau error. Residual atau errornya. Itu errornya apa? Errornya apa? Errornya apa, Mas? Residualnya apa? Yang punya error itu apa? Datanya Pak. Data. Data itu punya error. Bukan. Memang data punya error. Saman punya harga saham itu data kan? Errornya gimana mencari errornya data? Estimasi. Yang punya error estimasi. Estimasi apa? Estimasi. Error itu apa simbolnya sih? E sama dengan apa? Y min X beta. Apa lek rumus tapi gak ngerti maksudnya yo? Apa lek rumus hafalan maksudnya gak ngerti? E sama dengan Masih data dikurangi data. E sama dengan Y min beta. Y min X beta. Y itu apa? Data. Datanya. Y itu data. X itu apa? Variabel. Benar. Y variabel, X variabel. Nanya baterai. Sama aja kalau gitu Y dengan X